Salam. Apa kabar saudaraku? Luar biasa.
Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Pastor Saragi yang akan memberkati pada pagi hari ini. Amin. Mari kita arahkan mata rohani kita hanya tertuju kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau sanjung Kau Tuhan tinggi di tempat ini, karena Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk perkenanan-Mu pagi hari ini, melayakkan setiap kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Roh-Mu menuntun kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami tinggikan Kau Bapa Yesus. Haleluya. Kami sanjung Kau Tuhan. Mari pagi ini angkat suara penyembahan-Mu kepada Dia. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami puji, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima sembah kami, pujian kami bagi-Mu, ya Raja kami. Kami sembah, haleluya. Persiapkan setiap hati kita untuk memasuki tata hadirat-Nya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Bapa. Terima kasih. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Aku datang menyembah-Mu Tuhan. Kita naikkan sungguh-sungguh ini di hadapan Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku mari dengan sungguh katakan, kami datang menyanjung Raja di atas segala raja. Kau sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau persiapkan setiap hatimu, bawa persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Kau mari sama-sama sembah Tuhan.
Sujud kami Tuhan atas kedaulatan-Mu, perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Kau ku sembah Tuhan, oh, we worship you Lord. Hati kami Tuhan, oh Tuhan. Mari sama-sama katakan, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Haleluya Tuhan, kami berserah kepadamu Bapa yang baik. Yang layak disembah Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima sembah sujud kami di hadapan-Mu. Oh, kami tinggikan, kami sembah. Oh, mari angkat pujian-Mu, pengagungan-Mu. Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Kami tinggikan, kami pujikan Bapa, kami menyembah Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, mari sama-sama sembahyang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak Kau disembah, layaklah Tuhan. Terima hormat kami, pujian syukur kami bagi-Mu. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih mengecap kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan intinya kami mengucap syukur atas kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perkenanan Tuhan, kami boleh sujud di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau yang terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, segenap hati kami mau memuji-Mu, segenap jiwa kami mau bernyanyi, karena Engkau adalah Allah yang menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Makasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji, sama-sama kita katakan amin. Bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Salam kiri kanan minimal 5 orang, katakan Tuhan terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Come on
Cus. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan senang hati. Memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, buangkan suaraku memuji, buangkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari memuji. Mari memuji dan memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua terus tinggikan Tuhan di dalam kehidupan setiap saya dan saudara, sebab Dia yang agung. Dia ku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Siapa Dia? Tanganku memuji, buangkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari sama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Mencus, kau terbesar dan mulia, biarlah memuji. Sorak-sorai kemenangan Tuhan, hati berlimpah dengan syukur. Siap-siap kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Mana suaranya? Terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sama-sama katakan, biarlah semua sekali lagi sama-sama, biarlah semua makasih Tuhan, tinggi namamu dipuji. Yang terbaik buat Tuhan. Yes, tos kiri kanan. Tadi salam, sekarang tos. Tinggi nama Tuhan, lebih lagi dipuji di dalam kehidupan saya dan saudara.
dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, yang memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan sama-sama, bersama Roh pasti ready, church. Namamu dipuji, siapa dia? Ayo sama-sama. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau memberikanku kemuliaan, semakin serupa dengan Kau. Sama-sama katakan, bersama Roh pasti bisa. Pasti namamu dipuji, dengan senang hati Raja kami terus tinggikan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama puji nama Tuhan. Namamu dipuji, kasih sorak yang terbaik di hadapan Tuhan. Sorak dengan senang hati Raja. Come on, church. Namamu dipuji, sorak kemenangan Tuhan. Dengan senang hati, sama-sama katakan Raja, Raja, sekali lagi, Raja, satu menit tepuk tangan di hadapan Tuhan. Bersorak buat kemenangan yang Tuhan beri di dalam kehidupan saya dan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah tangan tinggi terus nama Tuhan dipuji di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat hari Kamis tanggal 7 Maret pukul 7.30 sore mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir untuk berdoa bersama-sama. Ibadah tin akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di gereja, dan ibadah kids juga ibadah umum dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Sehabis pulang ibadah hari ini tanggal 24 Maret bagi peserta kelas Kome yang sudah mendaftar dapat mengikuti pelajaran sesi kedua di ruang ibadah. Dan kelas lead pelajaran kedua akan dilaksanakan tanggal 1 April pukul 7 malam bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu seluruh peserta dapat hadir dan mengikuti kelas ini dengan setia.
Ibadah perayaan Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 29 Maret 2024 pada pukul 10 pagi. Mari seluruh jemaat Tuhan kita membawa keluarga dan sanak saudara kita beribadah bersama. Ibadah perayaan Good Friday IFGF Kids akan diadakan pada tanggal 29 Maret pada pukul 9.45 pagi di Sukajadi, Batam. Kita akan berangkat bersama-sama dari gereja. Untuk info selanjutnya akan diinfokan di grup IFGF Kids. Puji Tuhan, kasih itu pengumumannya. Pagi hari ini saudaraku, kita akan bawa setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kita gak tahu hari esok, tapi percaya janji Tuhan lebih baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah Tuhan yang menjadi harapan buat saya dan saudara. Bapa, buat pagi, siang, menjelang siang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami bisa bangun, kami bisa ada di tempat ini pagi ini Bapa. Ini semua karena mujizat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, kami akan pulang dari tempat ini nantinya Bapa dengan membawa satu sukacita dari Engkau Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Bahkan yang berat Tuhan, Kau akan Bapa pulihkan tuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya ada Roh-Mu Tuhan yang bekerja pada saat ini Bapa. Mulai dari awal tadi kami memulai kebaktian ini Bapa, sampai nanti Bapa akan berakhir Bapa kebaktian ini Bapa. Dengan bersorak-sorai bersukacita Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa Bapa buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kalau ada Bapa di setiap kami yang merindukan, bahkan yang sedang sakit Tuhan pada saat ini Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa Bapa, dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, maka sembuhkan bagi setiap kami yang sakit Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa Bapa buat pemulihan saudara kami yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Kami berdoa terus buat Pak Cecep Tuhan Yesus, Tuhan Bu Siska Tuhan Yesus, Pak Haryanto, bahkan semua Tuhan jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya kesembuhan akan terjadi Tuhan Yesus. Mujizat masih bekerja hingga saat ini Bapa, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahkan kami yang ada di tempat ini saat ini, sakit penyakit telah Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan terbaik Tuhan Yesus. Kau telah menyediakan setiap tulang rusuk mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan Tuhan,
yang merindukan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang mencari pekerjaan Tuhan Yesus. Kami percaya kebuka jalan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tiada mustahil dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, cara-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus mencari jalan-Mu kembali Tuhan. Kami mau cari dulu Bapa kerajaan-Mu Tuhan. Maka dari itu kami percaya Bapa, Kau nyatakan setiap seruan anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga Bapa berdoa buat setiap jemaat yang merindukan Bapa keturunan Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya di tempat ini Bapa, tidak ada satupun bermasalah kandungannya Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami sehati Tuhan. Kami patahkan semua yang menolak, bahkan Tuhan yang mempunyai penyakit kandungan. Kami percaya Tuhan, Kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus bagi saudara kami yang merindukan Bapa keturunan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kalau keluarga orang tua dari saudara kami, kasih kami Bu Eni yang Kau telah panggil Tuhan. Tuhan Yesus, besok Tuhan dia akan, hari terakhirnya di dunia ini akan dikuburkan Tuhan. Kami berdoa Bapa buat setiap persiapan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segalanya berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah Engkau berikan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan buat keluarga yang ditinggal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka bisa kembali ke Batam Tuhan, keluarga ini Bapa, dengan sukacita kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan cuaca yang baik Tuhan di dalam penguburan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa, setiap Bapa juga Bapa, anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini Tuhan. Mulai dari song leader musik, aser, kami percaya apa yang mereka perbuat tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami percaya bangsa ini Tuhan, Kau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kalau dari kemari pemilu Tuhan, segalanya berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan dalam penobatan pemimpin baru nanti juga Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Kami percaya bangsa ini, Kau mengasihi bangsa ini Tuhan. Makasih, kami terus berdoa buat aparat keamanan yang berjaga-jaga buat bangsa kami. Bahkan kota kami, Pulau Batam, kota yang kami cintai Tuhan. Kau juga memberkati kota ini Bapa. Sebab kami tahu bagian kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau tolak, kami mau hancurkan, kami patahkan roh-roh pemecah belah yang mencoba-coba mengganggu kami di kota ini. Biarlah roh damai sejahtera akan terus mengalir buat kota ini Bapa. Bahkan Tuhan, serta investor-investor asing yang sedang menanamkan sahamnya di kota ini, mereka Bapa terus Bapa membuka lapangan pekerjaan bagi kota ini Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat gereja-gereja-Mu juga Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan Tuhan. Bahkan setiap pelayan-pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar juga kami mau berdoa juga Tuhan, kalau kami akan memberikan persembahan nanti Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur saat ini Bapa tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami akan memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Inilah menjadi doa dan seruan kami pada pagi ini Bapa. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami berharap dan kami cukup berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes, kami masih aman bersama dengan-Mu Tuhan, sebab tak pernah gagal rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan
semangat untuk bangkit berdiri. Pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, Bapa masa depanku kau sediakan. tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku padamu. Harapanku di dalammu, Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya Kau aman dalammu. harapanku, Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya ku aman haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, menaruh segenap pengharapan kami kepada Tuhan, sebab Engkaulah jawaban bagi seluruh pengharapan kami. Urapi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar. Mampukan urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Biar Roh Kudus ambil alih, sehingga kebenaran firman-Mu itu sungguh ditabur di tanah hati kami yang paling subur, berbuah 60 bahkan 100 kali lipat, menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kehormatan bagi saya boleh kembali berdiri hampir 2 tahun. Walaupun kita berdekatan secara letak, tetapi mungkin untuk bertemu, berbagi bersama-sama kita amat sulit karena kami masih ada di dalam perintisan. Jadi waktu-waktu ini sangat sibuk sekali. Pastor Sudungan, Pastor Adi mungkin sudah mengetahui, jadi mereka tidak banyak menuntut sebab mereka sudah tahu bagaimana situasi dan kondisinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Saya nggak perlu memperkenalkan diri ya, karena saya sudah mulai terkenal. Haleluya. Artinya apa saudara? Kita ini harus sukacita, harus enjoy. Ya, jadi kita boleh tertawa di tengah-tengah masalah. Jadi masalah itu kita tertawakan aja. Kalau kita tangisi nanti kita semakin stres. Ya, tapi biarlah kita menangis di bawah kaki Tuhan supaya Tuhan berkemurahan hati kepada kita, orang-orang yang punya masalah. Haleluya. Semua kita di sini punya masalah? Amin. Bapak Ibu, bulan-bulan ini bulan-bulan Palmarum, kalau di Katolik itu sangat kental sekali, atau di gereja-gereja mainstream, di mana Tuhan Yesus terakhir kali memasuki kota Yerusalem, ya, dan kemudian dia harus menjalani sengsara, yaitu dia harus menjalani yang namanya Via Dolorosa, harus disalibkan di sana, saudara yang terkasih, untuk sebuah janji Tuhan, yaitu karena dia mengasihi kita. Haleluya. Ya, untuk sebuah janji Tuhan karena dia mengasihi kita. Jadi saudara yang terkasih, begitu luar biasa harga keselamatan kita itu, begitu luar biasa saudara nilainya, sehingga kita tidak bisa membalas dengan apapun yang kita miliki. Selain daripada kita memang betul-betul
harus tersungkur di kaki Yesus. Ya, tersungkur di kaki Yesus, merendahkan diri, Tuhan aku ini enggak ada apa-apanya. Saudara, di situ kita bisa menyadari betapa Tuhan itu luar biasa. Satu kali dia waktu hari raya Palmarum itu, Palma itu disambut Hosana, Hosana. Tapi satu kali juga waktu dia ada menghadapi yang namanya penghakiman itu, salibkan dia. Tetapi semuanya itu dia tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah melakukan satu perlawanan, bukan dia tidak mampu, tetapi karena semua itu karena kasihnya supaya kita jangan binasa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan sekarang ini seperti tema firman Tuhan di dalam FGF di bulan Maret ini ya, stepping into the promise, saudara yang terkasih, atau melangkah menggenapi janji Tuhan. Melangkah menggenapi janji Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat saudara yang terkasih, kekuatan, kepercayaan saudara terhadap janji Tuhan itu terletak di pada kepercayaan kita kepada si pemberi janji. Haleluya. Kalau saudara orang berjanji tapi sering bohongin kita percaya enggak sama dia? Siapa yang pernah terbohongi di sini? Iya, Pak Nik dengan semangat dia mengangkat tangan. Sudah sering Pak Nik? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, saudara yang terkasih. Tetapi ini beda, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita harus percaya itu penuh sehingga kita berani melangkah. Sehingga kita punya kekuatan untuk mengambil satu sikap, saudara yang terkasih. Karena janji Tuhan itu hanya bisa diraih dengan melangkah, tidak bisa kita menunggu. Abraham, aku akan memberkati engkau. Engkau akan kujadikan bapa segala bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tetapi pergilah saudara keluar dari Ur Kasdim. Ke satu tempat yang tidak jelas, ke satu tempat yang tidak pasti, comfort zone-nya. Dia harus keluar melangkah, saudara yang terkasih. Wow, itu kalau enggak benar-benar dia percaya sama janji Tuhan, enggak percaya sama suara Tuhan, dia enggak akan pergi. Untuk apa saya pergi? Di sana belum pasti. Di sana belum jelas gimana nanti saya bawa istri, bawa domba, bawa semua. Di sini kan saya sudah aman. Saudara perlu melangkah dengan iman. Haleluya. Enggak bisa asal melangkah, saudara yang terkasih. Bangsa Israel juga begitu. Makanya saudara, mereka yang tidak melangkah dengan iman, mereka yang hanya ikut-ikutan, di tengah jalan mereka berteriak, lebih baik kami kembali ke Mesir, di sana kami sekali seminggu makan daging, ada mentimun, ada apalagi bawang pre, ada ikan, ada daging di sana. Tapi orang yang melangkah dengan iman, Joshua dan Kaleb, saudara yang terkasih, mereka punya pandangan yang berbeda. Kita akan rebut tanah itu, sekalipun banyak raksasanya, sekalipun banyak orang-orang enak di sana, orang memakan orang, kita seperti belalang. Saudara, demikian kita meraih janji Tuhan. Masih mau meraih janji Tuhan, amin? Saya, next. Saya mulai ini ikut-ikutan ini. Iya, enggak apa-apa ya. Karena kami pakai bayangan aja. Ya kalau di Batu Aji, saudara, lebih sakti. Ya, tapi mantranya yang agak repot kita untuk menghafal. Jalanin aja dulu katanya. Saudara, jalanin aja dulu. Nanti setelah berjalan baru saudara terkasih kita melihat bagaimana Tuhan menolong. Kita percaya Tuhan menolong tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, saudara yang terkasih. Tepat dan indah pada waktunya. Katakan indah pada waktunya. Wow. Kalau sudah waktunya Tuhan itu indah, saudara yang terkasih. Iya. Memang kitab janji, tema kita ini diambil dari kitab Yosua, tapi saya mau ajak kita semua pada hari ini melihat dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 ini, saudara. Ya, terus deh. Melihat Tuhan bukan hambatan, saudara yang terkasih.
Ya, melihat Tuhan bukan hambatan, sebab apa? Tuhan yang datang menghampiri kita. Haleluya. Dia tahu saudara kita tidak bisa melihat dia. Kita tahu kita terbatas dengan kasat mata kita. Tetapi saudara yang terkasih, dia mau memperlihatkan kasihnya, dia mau memperlihatkan dirinya, dia mau memperlihatkan kuasanya lewat kehadirannya di tengah-tengah kita. Dia datang saudara yang terkasih dari sorga karena dia tahu kita ini nggak bisa ke sorga saudara tanpa dia. Amin. Dia yang datang ke sorga. Dia yang menyelesaikan misi penyelamatan itu. Bahkan dia yang angkat kita dari lumpur dosa itu. Makanya kalau diangkat Tuhan dari lumpur dosa, jangan tunggu nanti lah. Nanti Tuhan tunggu aku ini dulu. Ya. Katanya kalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Mara dan di Meriba, saudara. Next. Ini kisah 10 orang kusta. Mungkin udah sering kita mendengar, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Nanti tolong kalau saya kelebihan waktunya dikasih tahu langsung diginikan, karena saya takut kena denda. Berkurang pula nanti. Iya, saya nggak tahu apa yang di dalam pikiran saudara, tetapi semua saya percaya itu mengandung sukacita, amin. Ya. Saya beginilah saudara, kami katanya makanya DPW kita bilang hati-hati Pastor Iwan. Pastor Iwan itu harus menggarami, jangan sampai tergarami dengan situasi dan kondisi. Kalau saudara mau banyak masalah, masuklah jadi gembala. Ya, saya percaya Pastor Adi sudah mulai menggelepar juga. Ya, dan kami hampir sinting juga saudara yang terkasih. Makanya ketika udah mulai error ini kami datang, Tuhan tolong kami, segarkan kami saudara yang terkasih. Karena apa? Kita nampung semua masalah jemaat itu. Bukan hanya masalah besar, pilek pun nanti dia. Pak Penggembala tolong doakan. Iya, anaknya nilainya nggak tinggi, gembalanya disalahkan. Bapak tidak pernah berdoa juga, gembala disalahkan. Jadi kebanyakan gembala itu salah saudara yang terkasih. Makanya kasihilah gembala saudara. Haleluya. Ini pasti lebih tebal. Jadi itu luar biasa. Tapi kita ini sebenarnya semuanya sama, nggak ada yang terlalu hebat, mau gembala, mau penatua, cuman yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu saudara yang terkasih, tugas dan tanggung jawabnya. Ya, tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi kita kembali kepada janji Tuhan saudara yang terkasih. Ya, janji Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang berjalan di dalam iman kepadanya. Di ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, saudara yang terkasih. Ya, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia tinggal berdiri agak jauh. Saudara yang terkasih, pertama-tama kita melihat daripada situasi orang kusta di zaman itu. Mereka harus disingkirkan, diasingkan ke satu tempat yang tidak ada penghuninya, atau ke pinggiran desa atau di pinggir hutan, saudara, karena ini penyakit menajiskan. Nggak boleh, ini dosa. Saudara, bagaimana kalau saudara diasingkan? Perasaannya gimana saudara? Kurang perhatian aja, nggak enak di gereja itu. GSP-nya kurang perhatian dengan saya, pindah aja lah. Ada yang kurang diperhatikan di sini? Tidak ada yang mengaku? Karena kami begitu saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau di sini tidak begitu. Kami 25 tahun di Batu Haji kurang lebih saudara. Semuanya minta perhatian, dari anak-anak sampai kakek-kakek sampai nenek-nenek saudara. Semuanya mau minta diperhatikan. Kami siapa yang memperhatikan? Tuhan, amin. Itulah kesemangatan kami, hanya itu. Bayangkan gembalanya ulang tahun aja nggak pernah diingat saudara. Atau pura-pura lupa, saya nggak tahu. Kalau saya lihat gembala gereja lain dipasangkan cincin, dipasangkan rantai, anting-anting, kaki pun dikasih.
Tapi saya lihat ucapan di grup pun tidak ada. Di sini menguji saya supaya jangan berharap kepada manusia, termasuk jemaat-jemaat yang ada. Ya, nanti engkau kecewa. Tapi mintalah perhatian dari Tuhan, saudara yang terkasih. Maka engkau tidak akan kecewa. Orang ini, bayangkan keluarganya mengusir dia. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang agamawi. Mengusir dia enggak boleh, ini penyakit najis. Kalian pergi di sana mengasingkan diri, 10 orang kusta, bayangkan saudara. Semuanya orang kusta di situ. Di tengah hutan. Kemudian mereka mau cerita apa coba? Kau tanganmu udah puntung seberapa? Kakimu masih ada utuh enggak? Paling itu aja ceritanya. Kapan ya kita mati? Tetapi saudara yang terkasih, itulah baiknya Tuhan. Ketika kasih tidak didapatkan dari orang-orang di sekitar. Ketika orang-orang agamawi pun, para imam-imam pun mengusir mereka. Yesus lewat di situ. Yesus hadir di situ, saudara yang terkasih. Ini artinya apa? Kusta ini digambarkan dengan dosa kita. Mungkin dosa kita ini enggak karu-karuan lagi. Dosa masa muda kita, aduh saya ini Pak mantan pembunuh. Pembunuh apa Pak? Ditanya dulu jelas, pembunuh ayam Pak. Rupanya dia penjual ayam waktu masa mudanya. Ya udah enggak apa-apa, bertobat aja. Macam-macam saudara yang terkasih. Tetapi ketika mereka ada di situ, saudara yang terkasih, ketika mereka ada di dalam penderitaan itu, ya Yesus menunjukkan dirinya, berjalan dia di antara orang-orang yang mengalami membutuhkan pertolongannya. Terus saudara yang terkasih, iya, Daud juga pernah mengalami hal yang serupa. Dia saya katakan di dalam nyanyi ziarahannya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara yang terkasih, pernah enggak saudara mengalami pertanyaan yang demikian? Dari mana datangnya pertolongan? Kelihatannya semua jalan sudah buntu. Haleluya, belum sampai di situ. Asal setiap ada kebutuhan ditolong. Tetapi Daud pernah mengalami, Daud ini siapa? Daud ini orang yang dekat di hati Tuhan, orang yang menyenangkan Tuhan, bahkan dipilih Tuhan secara luar biasa. Waktu itu Nabi Samuel memilih raja-raja, mau mencalonkan raja Israel. Tapi Daud ini enggak diperhitungkan, dia malah disuruh bapaknya jaga kambing domba, saudara yang terkasih. Yang ditunjukin abang-abangnya yang gagah perkasa, yang cocok jadi raja, yang cocok jadi pemimpin, saudara yang terkasih. Tapi Tuhan sekali lagi mau melihat hati, saudara yang terkasih. Amin. Kalau dilihat dari pendeta, mana ada tampang saya, bodi saya pun enggak cocok jadi pendeta. Tapi mungkin Tuhan lihat hati saya masih ada sedikit hatinya, hati pendeta, saudara. Sehingga Tuhan memilih. Jadi itu pilihan Tuhan. Dari mana datangnya pertolongan, saudara? Dia juga mengalami yang namanya proses Tuhan. Dia juga kadang-kadang mempertanyakan janji Tuhan. Tuhan, aku ini udah diurapi Tuhan loh. Tapi aku ini dikejar-kejar, aku mau dibunuh. Sampai lari ke padang gurun Yehuda, sampai bersembunyi di gua Adulam. Tuhan, bagaimana ini? Tapi dia mengatakan, ya Allah, engkaulah Allahku. Jiwaku mencari engkau. Jiwaku rindu, haus kepadamu. Memuji Tuhan. Jadi saudara, kunci daripada janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Menyampaikan apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita. Seperti yang dialami oleh 10 orang kusta ini, baik juga tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, dia mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi aja dijadikan Tuhan. Kenapa masalah kita tidak bisa diselesaikan? Kalau belum selesai berarti saudara yang terkasih, kita perlu minta kekuatan daripada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan gak mau padang gurun itu jadi taman yang indah. Tuhan mau saudara yang terkasih supaya kita kuat menjalani padang gurun itu. Haleluya. Bisa enggak Tuhan ubah waktu 40 tahun perjalanan bangsa Israel? Sangat bisa.
Tuhan buat menjadi taman yang indah, taman buah-buahan, kita mau petik buah apa ada, buah itu ada. Tapi Tuhan tidak mau itu, Tuhan mau supaya hati mereka yang dikuatkan. Wah, ini luar biasa, ini melangkah menggenapi janji Tuhan. Terus, nih. Iya, fokus pada janji Allah bukan masalahmu. Iya, jadi kalau kita fokus kepada masalah kita, saudara, ujung-ujungnya nanti nggak ada penyelesaian, kita minum baygon rasa stroberi. Iya. Karena masalah ini, wow, kadang-kadang saudara kita terbatas untuk mengatasi masalah kita. Ya, kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, saudara, akhirnya apa? Dengarkan Allah, bukan ketidakmampuanmu. Mulai dengar Tuhan, saudara yang terkasih. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Ini ku sadari betapa ku mengasihimu. Amin. Tuhan itu dekat, saudara. Cuman kita yang menjauh dari Tuhan sehingga kita nggak dengar lagi. Coba kalau kita terus berdoa, Tuhan berdoa, kita akan mendapat satu kekuatan yang baru. Bayangkan saudara, ketika Tuhan Yesus ya mengalami pencobaan yang luar biasa ketika dia mau disalibkan itu, dia katakan kepada murid-muridnya apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah. Di situ Yesus mengalami satu ketakutan besar, bukan karena salib itu, tetapi dia takut ditimpahkan dosa itu kepadanya. Kemudian dia berdoa, ketika dia berdoa maka di kitab Lukas itu dikatakan, datanglah malaikat memberikan kekuatan. Amin. Ya, jadi kalau kita mau kuat, kita harus berdoa, saudara yang terkasih. Tidak bisa kita melapor di media sosial, aku ini banyak masalah. Nah itu jadi. Kemudian dikatakan percayalah kepada Allah, bukan kekuatanmu sendiri, saudara yang terkasih. Jadi kita benar-benar menggantungkan pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Di ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata, ini di Matius 14 ayat 27 ya, tentang bagaimana Petrus waktu itu mereka mengalami yang namanya angin sakal jam 3 pagi, dari mana datangnya pertolongan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Kegelisahan ada, ketakutan ada, tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus tenang, saudara yang terkasih. Badainya ada, gelombangnya ada, ketakutannya pasti ada, ini mati nih. Tapi ketika Tuhan datang, pertolongan itu datang, saudara yang terkasih. Kemudian benar enggak Tuhan ini, kata Petrus, saudara. Kalau memang kamu benar-benar Tuhan, suruhlah aku berjalan. Tuhan bilang mari berjalan. Tapi saudara ketika berjalan, kalau dirasa-rasa, waktu itu kan Petrus mulai rasa-rasa tiupan angin. Dia nyaris tenggelam, saudara. Jadi ngikut Tuhan tuh enggak pakai perasaan, ngikut Tuhan tuh pakai iman. Amin. Kalau pakai perasaan, saudara yang terkasih, kita enggak pernah tenang. Saya juga kasih tahu begitu, nanti ndak enak di AFJF Sagulung, saudara pindah ke AFJF Marina. Ndak enak di AFJF Marina, pindah ke AFJF Tembesi. Ndak enak di sana, pindah ke Mitra. Ndak enak ke sana, pindah ke Batam Center. Ndak enak ke sana. Saudara kelilingi semua AFJF seluruh dunia ini, pusing ndak? Jadi bukan pakai perasaan, saudara, tetapi benar-benar kita percaya kepada janji Tuhan. Amin. Kita percaya kepada janji Tuhan. Masih ada waktu saya, Pastor? Nah ini panjang ini, Pastor. Karena katanya kalau panjang itu panjang. Kemudian apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta itu tadi, next day? Pak Mul, bukan adik Pak Mul rupanya di sana, maaf ya Pak Mul. Kemudian saudara, orang kusta ini berteriak. Saudara kalau punya masalah biasanya apa teriakan saudara?
tolong. Kepada siapa minta tolong? Bapak Ibu, kepada? Gak yakin saya. Biasanya kita minta tolong kepada orang yang lebih kita anggap lebih mampu. Kalau kita kesusahan ekonomi, biasanya kemana kita minta tolong? Kepada Pastor Adi. Haleluya, saya pun nanti minta tolong lah habis ini. Kalau memang terjawabnya, ya kan Bu? Amin. Saudara, kalau orang Batak biasanya kalau dia mengalami masalah, apa katanya? Teriaknya. Abang, iya. Iya. Dia berteriak saudara yang terkasih, tetapi teriakannya ini benar-benar. Teriakannya ini benar-benar fokus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Dia sudah enggak mendapatkan kasih lagi. Dia memang sudah tertolak saudara yang terkasih. Saudara tahu orang yang tertolak itu hatinya hancur? Siapa yang pernah tertolak di sini? Ditolak-tolak? Sedih saudara. Jadi kita yang sudah dipulihkan Tuhan, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, jangan menolak lagi saudara orang yang belum mengenal Tuhan. Dia berteriak. Udahlah, itu kita dengar Yesus lewat menyusuri Galilea dan kemudian Samaria sini. Mereka mungkin sudah mendengar kabar baik itu. Mereka mungkin sudah mendengar nama Yesus itu. Nama yang bisa menyembuhkan. Nama yang bisa melakukan mujizat. Nama yang bisa menolong saudara yang terkasih. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, ketika mereka berteriak, mungkin orang lain tidak mendengar. Kita sering berteriak, orang lain gak acuh tak acuh. Tetapi Tuhan mendengar. Di ayat 14 ini dikatakan, lalu ia memandang mereka, saudara yang terkasih. Ya. Kadang-kadang saudara kita minta lebih. Ketika saudara berteriak kepada Tuhan, saudara, Tuhan bukan berarti diam, Tuhan berarti acuh tak acuh. Tuhan sedang memandang. Tuhan sedang memandang kita, tapi kita kadang-kadang kalau dipandang itu, itu pun cuek kali, dipandangnya aja aku dari jauh, kan begitu. Maunya dirangkul lah, dekat kayak, ditanya kayak permasalahannya apa. Dicari kayak solusinya. Mengatasi masalah tanpa puji Tuhan masih ada yang memandang saudara. Yesus memandang. Yesus memandang kita semua pada hari ini ketika saudara berteriak, Yesus tolong kami, kasihani kami. Dengan berbagai macam masalah persoalan yang kita hadapi. Tapi saudara, kadang-kadang jawabannya Tuhan itu enggak seperti apa yang logika kita. Begitu dipandang dari jauh begini, Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ya ilaha illallah. Ini direkam ya? Bagaimana bisa terjadi? Saudara tahu enggak hukumnya? Kalau mereka menampakkan diri, aturannya itu mereka dirajam, dilemparin batu sampai mati. Karena mereka kusta, mereka sekarang istilahnya mereka itu orang pendosa, saudara. Kalau mereka memperlihatkan pergi ke kampung lagi, wah gimana ini? Mana yang mau kita pilih saudara? Diam di hutan atau pergi ke sana? Tapi resikonya matinya dilempar batu, di sini matinya menunggu waktu. Jadi kadang-kadang jangan mengikut Tuhan itu pikirnya berkat aja. Iya. Masih mau mengikut Yesus, amin? Masih mau mati martir?
Oh, haleluya. Jadi makanya jangan salahkan saya berbicara. Salahkan yang mengundang, saudara. Iya. Tetapi saudara, dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sesungguhnya ya dan amin, saudara yang terkasih. Ya, jadi Tuhan Yesus pun mau melakukan di luar daripada nalar mereka. Kadang-kadang di luar daripada nalar kita, saudara yang terkasih. Tapi mau nggak kita melangkah mempercayai si pemberi janji itu. Dan akhirnya mereka berpikir daripada kita mati menunggu waktu di hutan ini, ayolah kita pergi semuanya. Ayo Tuhan bilang pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saya nggak tahu bagaimana jalan mereka. Tapi yang paling penting ketika mereka di sana hati mereka belum sukacita. Mereka masih di dalam kekhawatiran, mereka masih di dalam satu pertanyaan besar, mereka di dalam ketakutan bagaimana orang yang namanya kusta belum sembuh. Tapi hukum tetap berlaku. Begitu lihat langsung dilempari sudah tak. Dilempari pakai dolar masih enak kita nangkapnya. Ini batu. Tetapi kita bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan menyuruh, Tuhan akan memperlengkapi saudara yang terkasih. Ketika Tuhan suruh lakukan, panggil kita, Tuhan akan cukupkan saudara. Saya dipanggil Tuhan 24 tahun masih gagah-gagahnya. Semangat kerja saya waktu itu luar biasa. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan, saya nggak kenal Pastor Jimmy Untoro. Saya pun bingung menyebut nama IFGF ini. Apa ini si internasional lagi? Nggak ada yang gaji, ini kan Pastor Has ini udah dari dulu sama-sama dengan kita. Saksi hidup, saya masih berkeliaran, masih banyak kusta. Pastor Has sudah jadi ini. Udah kayak Tuhan Yesus datang. Danau Galilea, Samaria. Dan jangan-jangan Pastor Has juga yang memanggil aku waktu itu, pergi katanya kan. Saudara, waduh ini luar biasa. Orang nuduh saya itu orang-orang dekat. Bagaimana nanti kamu punya rumah? Iya ya, bagaimana saya punya rumah? Sedangkan kerja pun saya mati-matian, rumah pun belum ada. Apalagi saya enggak kerja, itu logikanya. Bagaimana nanti kamu masa depanmu, bagaimana ini. Saya anak pertama, orang Batak itu anak pertama banyak bebannya. Adik-adikmu nanti lagi sekolah, kuliah, apa segala mau kawin ini segala macam. Begitulah saudara yang terkasih. Itu terus. Tapi dorongan Roh Kudus sudah bisa saya tahan. Akhirnya saudara 4 tahun saya bekerja di Hyundai Citra itu saya resign tanpa pesangon, saudara yang terkasih. Saudara berani? Apalagi udah lama-lama, resign saya Pak. Mau ngapain? Mau melayani Tuhan. 3 kali saya dibantah sama bos saya waktu itu. Jangan. Sama juga, kamu nanti mau hidup pakai apa? Kamu masih muda, beli rumah, bagaimana kamu menikah dan lain sebagainya. Iya ya, saya pikir iya juga. Nah, saya ke Batam ini kan bukan mau cari Tuhan. Mau cari duit. Ada yang ke Batam ini mau cari Tuhan? Haleluya. Iya. Iya, susah kan? Cari duit saya. Jujur. Kemudian saudara saya resign lagi. Kamu nggak dapat pesangon katanya. Tapi Roh Kudus selalu bekerja kuat sekali. Ini nggak bisa 3 kali saudara yang terkasih. Udahlah. Saya udah nggak usah pesangon. Masih petantang-petenteng, masih ada uang sedikit lagi kan. Masih ada uang gaji sedikit lagi. 3 bulan pertama udah mulai kelaparan. 6 bulan saudara yang terkasih udah mulai nggak pakai baju. 1 tahun udah mulai pakai sarung. Sampai memang proses itu benar-benar saya tidak kuat Tuhan. Saya lari naik kapal saya ke Dabo Singkep saudara. Ada proyek katanya tambang boksit di sana. Saya ingat dulu saudara saya punya keahlian operator alat berat. Saya bisa kren, saya bisa loader, saya bisa forklift dan lain-lain sebagainya.
Ada gaji di sana ditawarkan tinggi, udahlah, tapi hatinya nggak sejahtera. Hatinya nggak sejahtera. Saya jalan ke sana, saudara, saya mungkin udah pernah cerita di sini, kapal saya tabrakan di tengah jalan. Dar. Nggak seindah yang saudara bayangkan. Katakan, dar. Tidak seindah yang saudara bayangkan. Saya teringat di sana karena saya sudah baca firman Tuhan. Saya teringatnya Yunus. Tuhan, saya ini orang pendosa, kenapa saya lari dari jalan Tuhan? Dan singkat cerita saudara, kapal saya ini tabrakan dengan kapal kayu besar. Banyak orang mengucapkan di sana. Dia tergantung apa yang dia ingat. Kalau dia pedagang minyak, dia ucapkan minyak katanya. Kalau dia pemain golf, dia ucapkan stick. Kalau dia penjual LML, itulah Bapak Ibu. Tapi kita teringat Tuhan, ya aku ini udah dipanggil Tuhan. Ya kenapa gara-gara masalah makan dan minum aja, masalah masa depan, aku meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidupku. Bukankah panggilan Tuhan itu yang lebih tertinggi? Kau yang berjanji akan memberkati. Saudara, saya kembali tetapi masalahnya tetap sama. Lapar juga iya, nggak ada yang kasih makan. Dulu saya kalau udah kenal Pastor Adi, udah kenal dengan Pak Nick juga mungkin mereka akan kirim TF ya saudara, istilahnya sekarang TF. Saya hafal nomor rekening saya. Tapi nggak ada yang nanya. Ini juga masalah. Pak Andiono nanti tolong ditanya lah. Iya kan. Kesian dong. Ini teriak-teriak. Saudara, masalahnya tetap sama tetapi kekuatannya, spiritnya berbeda. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sudah berhenti sampai di situ. Tapi enggak, ini lanjut ya. Meskipun saya susah dalam dunia. Di TikTok kan lagi sekarang. Karena apa? Udah kita memiliki kekuatan yang baru. Katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan rupanya kadang-kadang janji Tuhan itu yang diproses Tuhan bukan langsung dikasih dulu. Tapi proses hati dulu saudara yang terkasih. Coba kalau kita juga ngasih ke anak kita, Pak saya mau minta motor katanya. Dia masih SMP, kita kasih motor. Oh enggak usah Pak, mobil aja, kasih mobil. Itu mencelakai. Tapi Tuhan mau proses hati kita dulu. Lihat saudara bagaimana, kembali ke laptop. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini yang berjanji bukan gembala, bukan saya. Ini yang berjanji bukan teman-teman kita. Tetapi ini yang berjanji Tuhan. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka berjalan saudara yang terkasih. Ya, harus berjalan. Harus bergerak untuk meraih janji Tuhan. Masih kusta, masih diperban, masih luka semua masih. Tetapi di sini saudara, batu siap menanti kita. Tetapi saudara yang terkasih, kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi tidak berlambat-lambat, tepat indah pada waktunya. Ketika sampai di sini mereka lihat kusta sembuh, saudara yang terkasih. Amin. Wow, luar biasa. Luar biasa. Inilah namanya kita mau stepping. Ya, into the promise saudara yang terkasih. Ya, janji Tuhan itu luar biasa. Kita harus berani bergerak. Jangan lihat saudara yang terkasih tangganya itu jauh sekali. Saya punya masih ada waktu saya pastor. Berapa lama lagi? Aku takut kali kena denda ini. Melangkah dulu terus pastor ya melangkah dulu, jangan menunggu. Saudara, ini pengalaman saya. Saya ini sebenarnya sudah tidak stabil. Maksudnya tidak stabil, tinggi badan hanya semekot.
Lalu kemudian berat badan saudara yang terkasih naik terus. Mengembang ke samping. Dan kemudian apa yang saya alami saudara? Yang saya alami mulai banyak keluhan-keluhan. Asam urat, asam lambung. Iya, ini kita menunya siang ini ya Pastor, asam pedas. Iya, banyak saudara yang terkasih mulai malas bergerak dan lain sebagainya. Orang bilang, kamu kalau mau sehat berolahraga. Saya lihat Pastor Has, Ibu Mahda tiap hari di sana muter-muter. Tapi saya lihat, aduh ini orang capek-capek banget nih olahraga. Saya dulu rajin olahraga semenjak COVID ini, enggak lagi saudara, karena bubar tim kami. Jadi akhirnya dari sendiri-sendiri pikir agak malas. Jadi rupanya ya benar, udah makin malas bergerak. Kadang-kadang ngambil minum aja pun karena ada orang ambilkan dulu minum saya. Tapi saudara yang terkasih, kita harus bergerak supaya apa? Supaya kita sehat saudara. Kita harus berani melangkah. Saya bilang, saya berjanji dalam hati saya dalam 2 minggu ini saya mulai jalan saudara yang terkasih. Jalan 10.000 langkah. Kalau saudara mengikuti Facebook saya, saudara akan melihat di sana. Haleluya. Dan belum kurus. Masih tetap di kisaran 80 kilo. Bukan karena mau menjelang Paskah saudara. Tapi saya udah merasakan berbeda. Tidur udah mulai nyenyak. Kalau dulu kan kegemukan tuh tidur nggak bisa, sebentar-sebentar bangun. Sebentar-sebentar jantung ini berdebar-debar, dugdak. Dan kemudian sudah mulai berani kita, sudah mulai rajin lagi. Jadi saudara yang terkasih, melangkah dulu baru nanti sesuatu akan terjadi. Amin. Melangkah dulu. Sesuatu akan terjadi. Dan kemudian saudara ayat 15 kita persingkat. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bapak Ibu, ini pertanyaan. Berapa orang tadi yang sakit kusta? Berapa yang kembali? Kenapa 1 Bapak Ibu? Kemana yang 9 lagi? Ya? Kasih tahu sama tulangnya, tulang, aku ini kan udah sembuh. Kadang-kadang kita begitu saudara yang terkasih. Ketika kita mengalami kesesakan, jadi jangan pikir saudara kesusahan aja yang membuat orang bisa jauh dari Tuhan. Masa kesenangan pun bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Haleluya. Makanya hati-hati saudara yang terkasih. Kalaupun kita diberkati Tuhan, jadikanlah aku menjadi orang yang rendah hati ketika aku diberkati Tuhan. Pakailah aku terus menjadi berkat. Ya, ini semua mereka sudah diberkati Tuhan. Kenapa cuma 1 yang memuliakan Tuhan? Itu pun orang Samaria yang notabene tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kan 10-nya sudah sembuh. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Terus Pak, mereka semua disembuhkan Tuhan. Jadi Tuhan mampu memberikan mujizatnya kepada semua orang. Bahkan saudara, kita semua telah dikuduskan Tuhan. Sebenarnya mujizat ini berbicara tentang anugerah Tuhan. Yaitu keselamatan itu. Semua kita diberikan keselamatan. Tetapi tidak bisa semua kita mempertahankan keselamatan itu. Terus, kok ada sungai Yordan ya. Ini saudara, artinya apa? Semua kita ditahirkan dari kehidupan-kehidupan lama kita, dari dosa-dosa kita, supaya kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Ya, jadi sebenarnya sungai Yordan ini bukan hanya sekedar celap-celup. Saya tahun lalu di sini, di sungai Yordan ini saudara, bayangkan itu luar biasa. Dulu saya ketakutan, gak makan. Apa ini? Iya. Tapi 1 kali Tuhan sudah kasih saya, iya, saya harus di sini. Nah, itu namanya peka terhadap suara. Iya. Iya. Saudara, ya. Kadang-kadang banyak mujizat yang menyertai kita, maunya jalan dulu.
Dulu kan takutnya kita enggak punya rumah. Sekarang saya punya rumah 5, saudara. Di Batu Haji, di gereja Pastori, di Marina ada, di Tembesi juga ada. Oh 4 ya. Di Teluk Sebong juga ada. Semua ada rumahnya Pastori tapi. Haleluya. Saya nggak tahu aja dari mana-mana, rumah juga banyak di sana sini saudara, ada 10 kali. Saya bingung, benar nih, benar. Saya bingung gimana caranya Tuhan mau kasih. Ipar saya saudara boro-boro. Ipar saya beli rumah 2, pakai namamu aja, Lai katanya. Saya bilang, saudara mau nggak ibu-ibu di sini beli rumah kepada iparnya dikasih? Ini udah tanda-tanda nih pastor. Aduh, ya. Enggak bisa saudara yang terkasih. Ya tetapi itulah berkat Tuhan yang luar biasa kita terus. Mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian mereka semua disucikan. Dan ya yang kembali hanya 1 saudara yang terkasih. Yang kembali hanya 1. Dan Tuhan bertanya kepada mereka. Dan Tuhan bertanya kepada mereka di ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan hanya berkata kepada 1 orang yang setia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau melangkah dengan iman. Kita percaya janjinya tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Yang paling penting kita mau berseru dengan tulus. Berseru dengan segenap hati kepada Tuhan. Tuhan memandang saudara. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan terpenting di dalam hidupmu. Berjalanlah di dalam iman. Maka mujizat Tuhan menyertai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biar Roh Kudus yang melanjutkan firman-Mu ini di dalam hati umat-Mu di tempat ini, sehingga firman-Mu itu digenapi di dalam kehidupan kami. Masalah persoalan tidak menjadi penghalang ketika kami menggenapi janji Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya dan amin, mujizat-Mu, kuasa-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, bersama kita katakan amin. Makasih Pastor. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara diberkati. Haleluya. Kita harus melangkah dengan iman. Amin. Nanti sebelum pulang salam Pastor Jaluan Sensaragi. Amin. Tanya nomor rekeningnya berapa Pastor. Amin. Supaya melalui diri kita banyak orang diberkati. Amin. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Karena hambanya ini seorang misi ya. Jadi kalau kita tergerak melalui beliau juga kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Saudaraku, ketika Tuhan boleh memimpin kita hingga pada saat ini, kita tahu Tuhan suruh jalani saja. Amin. Apa yang disampaikan oleh hambanya pasti ada hambatan. Tapi pagi hari ini hambanya menyampaikan fokus, amin, fokus kepada tujuan kita. Terima kasih buat hambanya Pastor Jaluan Sensaragi. Tuhan terus memberkati pelayanan, keluarga, usaha, pekerjaan. Tuhan terus memberikan tambah-tambah yang luar biasa, berkat-berkat tercurah atas pelayanan pastor dan keluarga. Saudaraku, saya meminta kepada kita ya mengangkat tangan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya? Jemaat yang setia semuanya. Amin. Puji Tuhan ya. Pengumuman tambahan ya, nanti habis dari selesai ibadah kita akan mengadakan kelas camp ya. Yang kedua, keselamatan dan transformasi hidup judulnya ya. Dan persembahan ada di pintu keluar nanti saudaraku. Bagi saudara-saudara yang mau pulang bisa menyampaikan persembahan di kantung kotak persembahan yang telah tersedia sebelum pintu keluar. Puji Tuhan, biarlah ketika kita datang tidak sama ketika keluar, karena ada berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada minggu siang ini dan tetap berpengharapan ke dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Harapanku
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Bapa di tengah-tengah ibadah kami. Kami datang ke tempat ini, kami sungguh memperoleh berkat yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat Pastor Iwan yang boleh Tuhan pakai pada hari ini, yang memberkati setiap kami lewat firman Tuhan. Tuhan yang menjadi pengharapan, Tuhan yang menjadi andalan dalam segala sesuatunya. Kami berdoa kemampuan, kekuatan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Pastor Iwan yang kami kasihi. Dalam pelayanannya, Tuhan senantiasa menambah-nambahkan hikmat, menambah-nambahkan pengetahuan ya Bapa, sehingga sungguh dimanapun Tuhan percayakan, Pastor Iwan boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ini, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di sorga, Tuhan manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita, memampukan kita untuk kita tetap melangkah dengan iman mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.